Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Nah, semoga kabar teman-teman dalam kondisi keadaan baik dan bisa menyimak presentasi dari kelompok 2 kali ini dengan seksama. Ya, di sini sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nur Ikram NIM 230701943 dan rekan-rekan saya Idang Fauzi NIM 230701908 dan Muhammad Iqbal Azazi NIM 230701968. Ya, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai aritmatika sosial. Nah, apa sih itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial adalah cabang ilmu matematika yang kerap ditemui dalam kehidupan kita. Nah, cabang ilmu ini berkaitan dengan perhitungan keuangan dalam perdagangan. Nah, menurut buku Aplikasi Sederhana Matematika dalam Kehidupan Kita karya Burhanuddin Arif Nugroho menjelaskan bahwa aritmatika sosial adalah ilmu yang membahas mengenai transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang dipecahkan dengan aplikasi aritmatika. Nah, materi yang dibahas dalam aritmatika sosial ini biasanya mengenai harga, laba, rugi, rabat atau diskon, bruto, neto, tara, bunga, dan pajak. Nah, kemudian di sini saya akan membahas materi mengenai untung dan rugi. Nah, tentunya dalam untung dan rugi di sini membahas mengenai harga pembelian dan harga penjualan. Nah, apa sih itu harga pembelian dan apa sih itu harga penjualan? Harga pembelian merupakan harga suatu barang dari pabrik. Sedangkan harga penjualan merupakan harga yang ditetapkan untuk dijual lagi kepada konsumen. Nah, kemudian apa itu untung dan apa itu rugi? Untung merupakan kondisi di mana penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Sedangkan rugi merupakan kondisi di mana harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian. Nah, lalu bagaimana cara mencari untung dan rugi? Nah, melalui contoh soal di sini diharapkan teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara mencari untung atau rugi dalam suatu penerapan aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui contoh soal ini, seorang pedagang membeli telur sebanyak 72 butir dengan harga Rp1.500 tiap butirnya. Nah, separuh dari yang dibeli ini dijual dengan harga 1.750 tiap butirnya. Sedangkan sisanya dijual dengan harga Rp1.000 tiap butirnya. Nah, tentukan apakah pedagang mendapatkan untung atau mendapatkan rugi. Nah, penyelesaiannya sebelumnya telah kita ketahui di mana penjual membeli 72 butir di mana tiap butirnya dengan harga Rp1.500. Nah, sehingga di sini dapat kita cari harga pembelian yang dibeli oleh penjual tersebut, yakni 72 dikali Rp1.500. Nah, sehingga didapatkan harga pembelian yakni Rp108.000. Kemudian akan dicari harga penjualan. Harga penjualan di sini di mana penjual
menjual 72 butir ini dengan nilai yang berbeda. Nah, separuh dari 72 butir ini dijual dengan harga 1.750 rupiah dan sisanya dijual dengan 1.000 butir. Nah, dari sini kita tahu bahwa separuh dari 72 butir itu yakni 36. Nah, di sini 36 dikali 1.750 rupiah ditambah sisanya dari 72 yakni juga 36, dimana dijual tiap butirnya 1.000 rupiah, sehingga 36 dikali 1.000 rupiah. Nah, sehingga didapatkan harga penjualan yakni 99.000 rupiah. Nah, kemudian harga pembelian dikurangi harga penjualan. Harga pembelian sebelumnya yakni 108.000 rupiah dikurangi harga penjualan 99.000 rupiah, sehingga didapatkan 9.000 rupiah. Nah, dari sini kita tahu bahwa pedagang mengalami kerugian atau pedagang mengalami ruginya yakni sebesar 9.000 rupiah. Nah, dari contoh sebelumnya dapat kita simpulkan di mana rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Sedangkan untuk untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Nah, dalam hal ini juga kita juga bisa mencari presentasi dari untung dan juga dari rugi. Nah, presentase dari untung di sini yakni presentase untung sama dengan untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Sedangkan presentase rugi sama dengan rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Ya, kemudian contoh soal presentase untung dan rugi. Nah, di sini saya memiliki contoh soal bagaimana mencari presentase untung. Nah, semisal suatu barang dibeli dengan harga Rp2.000 dan kemudian barang tersebut dijual dengan harga Rp2.500. Nyatakanlah untungnya sebagai presentase dari A, harga pembelian, dan B, harga penjualan. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Nah, sehingga di sini kita dapat menyelesaikannya. Untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian sama dengan harga penjualan telah kita ketahui di mana harga penjualan 2.500 dikurangi harga pembelian yakni 2.000. Nah, sehingga di sini kita dapatkan untung yakni Rp500. Soal A di mana kita harus mencari untungnya sebagai persentase dari harga pembelian. Nah, untung dari persentase dari harga pembelian, untung sama dengan 500 dibagi 2000 dikali 100%. Nah, di sini kita tahu bahwa 500 ini merupakan untung, 2000 merupakan harga pembeliannya. Dan kita dapatkan persentase dari harga pembeliannya yakni 25%. Nah, yang soal yang B, untung persentase dari harga penjualan, untung sama dengan 500 dibagi 2.500 dikali 100%. Nah, di sini kita tahu bahwa 2.500 di sini yakni harga jualnya. Sehingga kita dapatkan nilainya yakni 20%. Ya, mungkin itu selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, Ikrom, di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan kembali diri saya. Nama saya Muhammad Iqbal Dasi dengan NIM 2307090068.
Ya, di sini karena kita belajar mata kuliah matematika terapan, nah di sini saya membantu kalian untuk menjelaskan bagaimana matematika itu berguna dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah mengenai tentang diskon, bruto, neto, dan juga tara. Oke, silakan. Oke, baik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai rabat atau yang kita biasa kenal adalah diskon. Nah, siapa sih yang gak suka diskon? Nah, oke, di sini kita akan pembahasan contoh ya. Untuk diskon sendiri itu biasanya digunakan untuk memancing pembeli supaya bisa membeli hasil produk kita atau hasil yang kita jual. Nah, diskon itu adalah potongan harga dari penjualan pada saat transaksi jual beli. Nah, biasanya diskon itu dalam bentuk persen. Untuk diskon potongan harga yang dalam bentuk persen. Nah, contoh penyelesaian diskon atau rabat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah penerbit menitipkan buku dua jenis masing-masing sebanyak 200 dan 500 buah. Pemilik toko tersebut harus membayar hasil penjualan buku kepada penerbit setiap 3 bulan. Harga buku jenis pertama atau buku A yaitu harganya 7.500 per buah. Sedangkan harga buku jenis kedua yaitu harganya Rp10.000 per buah. Diskon untuk setiap buku pertama yaitu 30%. Nah, sedangkan diskon untuk buku kedua hanya 25%. Jika pada akhir 3 bulan pertama toko buku itu berhasil memasarkan 175 buku jenis pertama dan 400 buku jenis kedua. Nah, pertanyaannya nih ada 2. Yang pertama, berapa total diskon yang diterima pemilik buku? Dan yang kedua, uang berapa uang yang harus disetorkan kepada penerbit? Nah, untuk pembahasannya, untuk jawabannya, nah untuk jenis buku pertama, untuk yang kita menjawab berapa diskonnya, kita cari dulu harga buku jenis pertama dijualnya berapa dan lakunya tuh berapa. Nah, untuk jenis pertama harga jualnya 175 dikali 7.500. Maka buku itu berhasil terjual dengan total pendapatan 1.312.500 sebelum diskon. Nah, untuk diskonnya itu 30%. Maka 30% dari 1.312.500 adalah Rp333.750. Nah, itu besar diskon yang dimiliki oleh buku pertama. Nah, untuk buku jenis kedua, untuk harga jualnya Rp400. Untuk harga jualnya berhasil terjual 400 buku. Nah, setiap bukunya harganya Rp10.000. Maka berhasil terjual 4 juta. Itu pendapatan yang masuk sebelum diskon. Nah, karena diskon di buku jenis kedua ini 25%, maka 25% dari 4 juta adalah 1 juta. Itu adalah besaran diskon untuk buku kedua. Nah, sehingga total seluruh diskon pada penjualan buku tersebut, buku pertama sama buku jenis kedua, yaitu tadi yang pertama kita mendapat Rp393.750 ditambah dengan buku diskon pada buku jenis kedua yaitu 1 juta, maka total diskon pada penjualan buku tersebut adalah Rp1.393.750. Nah, untuk menjawab pertanyaan soal nomor 2, berapa uang yang harus disetor kepada pemilik buku? Nah, kita sudah mendapatkan harga jualnya kotornya sebelum diskon pada buku pertama yaitu Rp1.312.500 dan penjualan kedua pada buku kedua yaitu 4 juta, maka totalnya penjualannya
5.312.500. Nah, karena ada diskonnya tadi, potongan harga pada kedua buku tersebut dengan jumlah 1.393.750, maka jika kita kurangin jumlah yang harus disetor, jumlah uang bersihnya pendapatan yang diterima setelah diskon menjadi Rp3.919.750. Nah, itu definisi penjelasan singkat disertai dengan contoh soal pada materi diskon atau rabat. Nah, ini untuk jenis kedua, yaitu neto, bruto, neto, tara. Nah, kita dari bruto dulu deh. Nah, istilah ini biasanya sering kita jumpai, kita sering baca entah di suatu produk, neto berapa kilogram, neto brutonya berapa. Nah, apa sih? Kalau bruto itu adalah, pertama kita bahas bruto dulu ya. Bruto itu adalah berat kotor. Nah, berat kotor, berat seluruhnya dari neto dan juga tara. Nah, untuk neto sendiri itu artinya berat bersih. Nah, untuk tara adalah berat kemasannya atau tempatnya lah. Nah, untuk bruto, cara mengetahui bruto adalah bruto sama dengan tara ditambah neto. Jadi bruto itu berat kotor, berat gabungan antara berat bersih dengan isi kemasannya. Dengan berat kemasannya. Nah, cara menghitung persenan bruto, jika diketahui persenan tara dan netonya, maka bruto sama dengan neto dibagi 100% dikurang persenan dari tara. Nah, untuk neto adalah berat bersihnya, isinya tanpa kemasannya. Nah, itu adalah berat bersihnya, itu neto. Nah, untuk mengetahui neto, yaitu berat kotor bruto dikurang tara. Berat kotornya, berat seluruhnya dikurang dengan berat kemasannya. Nah, cara menghitung neto, jika bruto dan persen tara diketahui, neto sama dengan bruto dikali 100% dikurang persenan dari tara. Dan yang terakhir, penjelasan tentang tara. Tara adalah isi kemasannya aja, suatu produknya tersebut, kemasan dari suatu produk tersebut. Nah, untuk mengetahui tara yaitu berat kotor dikurang berat bersih. Itu bungkusnya aja berarti. Atau bruto dikurang neto. Nah, bagaimana cara mengetahui persenan tara? Cara menghitung persenan tara jika persen tara dan bruto diketahui, maka bisa dengan cara persenan tara sama dengan tara atau bruto dikali 100%, atau tara sama dengan persenan tara dikali bruto. Nah, itu adalah cara menghitungnya. Nah, kita ke contoh soal ya. Nah, kita ada dua contoh soal. Untuk soal yang pertama, yaitu sekarung gabah bertuliskan bruto 86 kg. Nah, bruto adalah berat kotor. Ketika ditimbang, karungnya aja ternyata beratnya 1 kg. Maka berapa berat bersih gabah tersebut? Nah, ini cukup sangat mudah. Untuk menjawabnya, berat bersih bruto, berat kotor brutonya, nah itu berat bersih dikurang isi kemasannya. Nah, karena berat kotornya brutonya 86 kg dan taranya 1 kg, nah maka berat bersihnya 86 dikurang 1, berat bersihnya yaitu 85 kg. Oke, kita ke contoh soal yang kedua, yaitu sebuah keranjang telur bertuliskan bruto 100 kg dengan taranya, kemasannya 5%. Hitunglah berat bersih telur tersebut. Nah, ini jika diketahuinya dengan persenan taranya, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, yang ditanyakan berat bersihnya atau netonya. Nah, neto maka rumusnya tadi bruto dikali 100% dikurang persenan dari tara.
Nah, netonya kan 100 kilogram. Sedangkan taranya 5%, maka 100 dikali 100% dikurang 5%, maka jadi 95%. Maka untuk netonya adalah 100 dikali 95%. Nah, 95% dari 100 adalah 95 kg. Nah, itu adalah berat bersih dari telur tersebut. Oke, itu adalah contoh penjelasan singkat dan jelas, definisi dan juga contoh soal dari awal tadi tentang rabat atau yang kita kenal dengan diskon. Terus neto, bruto dan juga tara. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Silakan ke penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ida. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai pajak dan bunga tabungan. Yang pertama, pajak. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat terhadap negara yang dilandasi oleh undang-undang dengan tidak membalas jasa secara langsung, yang dipakai guna membiayai pengeluaran umum serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini pajak terbagi menjadi dua. Pertama, pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk PPh atau pajak penghasilan itu potongan gaji dalam jumlah tertentu untuk pegawai tetap di perusahaan. Nah, sedangkan PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Nah, kedua jenis pajak ini dinyatakan dalam bentuk persen. Di sini ada cara untuk menentukan PPh dan PPN. Untuk PPh itu gaji yang diterima pegawai sama dengan gaji sebelum dipotong PPh. Untuk PPN, harga beli satu barang sama dengan harga sebelum kena pajak ditambah PPN. Kemudian bunga yaitu uang yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Nah, untuk menentukan bunga itu melalui perhitungan aritmatika. Contohnya, jika modal sebesar M ditabung selama X% setahun, maka besar bunga tunggal dapat kita rumuskan sebagai berikut. Nah, untuk bunga harian kita misalkan bunga N hari, itu rumusnya banyak hari menabung per 365 hari. Kemudian dikali persentase bunga per 100 kali modal. Nah, itu untuk rumus bunga harian. Kemudian untuk rumus bunga bulanan, kita misalkan bunga N bulan. Banyak bulan menabung per 12 berarti ya, kalau setahun 12. Dikali persentase bunga kali modal. Nah, itu untuk dikali modal untuk rumus bunga bulanan. Sedangkan untuk rumus bunga tahunan itu persentase bunga dikali modal atau M. Agar lebih paham, langsung saja kita ke contoh soalnya. Bu Afifah akan menabung di bank dengan bunga 15% setahun. Apabila yang ditabung itu 1.250.000, hitunglah bunga yang diterima sudah kurun waktu dalam 10 bulan. Maka diketahui besar bunga setahun itu 15%. Tabungan Bu Afifah 1.250.000. Yang ditanyakan bunga yang diterima setelah 10 bulan. Maka di sini kita menggunakan rumus bunga bulanan, yaitu banyaknya bunga menabung per 12 kali persen bunga kali modal. Karena yang dihitung adalah 10 bulan, maka bunga dalam 10 bulan sama dengan 10 per 12 kali 15% dikali 1.250. Maka bunga dalam 10 bulan itu sama dengan 100
Rp56.250.